yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Yang menyebabkan selamat dia atau anaknya. Makanya anak bisa memberi syafaat. Jangan khawatir Pak. Makanya yang paling penting mendidik anak. Kalau bapaknya tidak beres, yang penting anaknya beres. Ya, makanya hadis itu mengatakan muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahu an. As-surah ini cene, namo mani ko de mulai jamin. Ape sangkami jae, namo mani ko de mulai salai. Enak asap pajalan tanah bumi yang dengan kami di bawah masih. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah, sidang jamaah salat duhur, sidang jamaah tasbih, tim armada safari salat berjamaah, para alim ulama, tokoh masyarakat, imam dan pegawai syara, dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin dan hadirat tamu undangan tanpa terkecuali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebut satu persatu, yang insya Allah membagi-bagi nama barakah ibu Allah Ta'ala kehadiran teman di dalam nama Tiongkok masyarakat. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia dicampur. Berapa persen bahasa Bugis? 50. 50. Oh iya. Kasih. Begini, sebenarnya kita penceramah itu Allah mengatakan begini, ud'u ila sabili rabbik. Di situ tidak mengatakan ud'u ila rabbik, tapi menggunakan kalimat ud'u ila sabil. Sabil di situ jalan. Jadi ajaklah orang ke jalan Tuhan. Jadi bukan ajaklah orang ke Tuhan. Apa bedanya? Ini yang penting saya sampaikan. Bedanya kalau mengajak langsung ke Allah itu satu jalan saja. Tapi kalau mengajak ke jalan, jalan itu pasti banyak. Makanya ada orang datang kepada Allah dengan sedekah. Ada orang datang kepada Allah dengan tadarus Al-Quran. Ada orang datang kepada Allah dengan zikir. Ada orang yang datang kepada Allah dengan salawat. Ada orang yang datang kepada Allah dengan berbuat baik dengan manusia. Ada orang yang datang kepada Allah dengan sholatnya. Makanya tidak ada manusia yang bisa untuk menggunakan itu semua. Kenapa? Ada orang rajin sholat tapi malas sedekah. Ada orang yang rajin sedekah tapi tidak pernah dilihat sholat. Dan begitu. Ada orang yang dermawan, ada juga orang mikir. Makanya dikatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka ke jalan Tuhan. Jalan mana saja dia menempuh, silakan. Makanya tidak ada orang yang butuh sempurna, rajin sholat, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, pasti ada kekurangannya. Iya, pasti ada kekurangannya Pak. Dari sinilah kenapa kita penceramah cuma potensikan saja. Yang mana mau ditempuh. Orang mungkin kalau diajak sholat berjamaah, orang yang di laut itu susah. Kalau disuruh datang ke masjid mungkin agak susah. Tapi kalau dia diajak dengan sedekah itu bisa. Makanya kebaikan apa saja yang dia bisa lakukan untuk mendekatkan diri, itulah yang diperintahkan. Itu kuncinya. Jadi jangan paksakan orang dengan satu jalan. Tidak bisa Pak. Agama ini harus ditopang. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar. Umar itu dengan kepemimpinan, Abu Bakar itu dengan keimanan, Ali itu dengan kedermawanan, Utsman, Ali itu dengan ilmu. Begitu. Penceramah mungkin dengan ilmunya, pejabat dengan kekuasaannya, orang kaya dengan hartanya. Ya, makanya saya bilang begini, pengusaha itu dia tidak usah terlalu banyak sholatnya. Kau harus banyak sedekah, karena kau dimintai pertanggungjawaban harta.
bos. Iya, masa pensiun baru mau sedekah? Itu 5.000 sedekah itu kalau pensiun. Pensiun kan singkatan dari pendapatan semakin menurun. Iya, selama menjabat, selama tanda tangan masih difungsikan, fungsikan. Nanti kau akan ditanya, kok amanah jabatanmu amanah yang saya kasih? Kau katakan saya sudah gunakan untuk tanda tangan bangun masjid. Kan ini kuncinya. Semua yang kita hadapi itu dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin ustaz ditanya tentang perdagangan. Kenapa? Bagaimana daganganmu? Padahal pekerjaannya juga cerah. Yang ditanya perdagangan oleh beliau di pasar. Makanya sebenarnya yang susah kita dapatkan adalah pemimpin yang Islami. Tapi pemimpin Islam banyak. Iya. Pedagang yang Islami itu susah. Yang banyak pedagang Islam. Jika begitu, jadi orang Islam yang berdagang banyak, tapi pedagang Islam susah didapat. Tadi yang pejabat yang Islam susah, tapi Islam yang menjadi pejabat banyak. Kan itu kuncinya. Jadi sebenarnya Islam ini harus punya warna. Nah, makanya dalam agama juga begitu. Kehidupan kita kan begitu. Ini kan muhasabah, artinya semua lini. Ibu-ibu rumah tangga yang diminta pertanggungjawabannya, yang jadi istri. Kalau jadi istri, kalau janda, selamat. Kan begitu. Istilahnya agama itu meminta pertanggungjawaban yang diberikan kepada kita. Orang yang tidak punya anak tidak akan pernah ditanya tentang bagaimana mendidik anak. Yang ditanya yang punya. Kan begitu. Agama itu tak mudah sekali. Jangan anggap ini agama ini susah sehingga menakutkan. Kemudian kadang-kadang fungsi agama itu hilang. Fungsi ibadah itu hilang. Saya cerita begini. Sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata disiplin. Sebenarnya tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Apa itu sholat? Doa. Makanya kalau sholat berdoa. Jangan nanti sudah sholat baru berdoa. Terbalik kan? Karena kita selesai salam baru kita berdoa. Doa sesudah salam itu doa berjamaah. Karena Nabi mengatakan 40 umatku berkumpul kemudian berdoa, salah satunya ada waliullah dan pasti doanya diterima. Makanya sholat jenazah Nabi minta 40 orang. Kan mengatakan sholat jenazah usahakan jamaahnya 40. Karena kalau sudah 40 ada yang diterima doanya, bisa diselamat itu jenazah. Dan bila bagaimana Pak Ustaz? Banyak sekali dosanya. Bukan urusanmu itu. Kalau banyak dosanya, ada namanya pengampunan. Orang meninggal itu bisa selamat bukan karena dia, bisa karena anaknya, karena hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 anak perempuan atau 3 yang ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Yang menyebabkan selamat dia atau anaknya. Makanya anak bisa memberi syafaat. Jangan khawatir Pak. Makanya yang paling penting mendidik anak. Kalau bapaknya tidak beres, yang penting anaknya beres. Iya, makanya hadis itu mengatakan muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahuan. As-surah ini cene, namo mani ko de mulai jamin. Ape sangkami jae, namo mani ko de mulai salai. Enak asap pajalan tengah guna yang dengan kabite ko kan masih. Iya. Nah, ajaran boto, tengah guna yang ko boto. Muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bi. Kenapa? Karena menyelamatkan generasi adalah memperbaiki bangsa. Kan begitu. Jemaah, ini penting. Saya supaya kita nanti paham kaidah agama larinya ke sini. Supaya agama itu tidak menakutkan. Kadang-kadang kan kita berat kerjakan sholat, berat kerjakan ini karena kita tidak tahu fungsinya. Sama juga orang yang disuruh makan obat oleh dokter. Kita mengatakan, "Woi, ngapain Pak Ure?" Kalau dia tahu fungsinya dia akan makan. Agama juga sebenarnya dia tidak disuruh sholat. Kalau dia tahu fungsi sholat, pasti dia sholat. Kan begitu. Jadi perintah itu kadang lebih dulu dibanding pemahaman. Sehingga kadang-kadang kita belajar agama diperintahkan dulu baru dicari kenapa. Yang lebih bagus sebenarnya itu ditahu
fungsinya mau dikerjakan. Tapi kalau itu mau ditunggu, Pak, banyak orang tidak sholat, nah mati. Kan begitu. Maka di situ pentingnya dakwah. Makanya tim tasbih ini amani. Saya kasih tahu, tim tasbih ini itu karena hadis. Apa kata Nabi? Man mata walaysa fi unuqiha matamai atun jahiliyah. Ini hadis. Man mata, siapa yang meninggal, matamai atun jahiliyah, man mata walaysa fi unuqiha, dan di dalam tempat itu tidak ada yang menyampaikan dakwah, tidak pernah tersampaikan nasihat, matamai atun jahiliyah, maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maka yang punya tanggung jawab ini tim tasbih. Ini bukan di tasbih ini kan tim armada safari sholat berjamaah, datang ke masjid kasih pencerahan, kasih semangat sholat berjamaah, kasih dakwah baru pulang. Itu aja tugasnya. Jadi beri nasihat. Nanti kalau ditanya, kau sudah beri dakwah? Sudah. Kalau dia sendiri yang tidak sadar, sudah selesai. Kan orang tidak ditanya kenapa kau bodoh. Ya ditanya nanti ulama kenapa kau tidak sampaikan ilmu. Maka kewajiban orang berilmu menyampaikan. Makanya enak menjadi orang bodoh. Iya, jadi orang bodoh itu enak. Kalau nanti melakukan kesalahan, ditanya dia kemudian, kenapa? Saya tidak tahu Tuhan kalau salah. Kan begitu. Makanya Nabi kan mengatakan banyak penduduk surga itu adalah orang jahil, orang bodoh. Artinya karena ketidaktahuannya, sehingga tidak ada hukum. Kan begitu. Banyak masalah itu, Pak. Di kampung itu banyak masalah. Sebenarnya kami tidak cara makan. Kenapa? Kami khawatir kalau bicara makan kan tidak ada yang tanyakan, tak usah isi begitu. Karena bukan kesalahan fatal. Ya, sama dengan imam. Biasa di masjid. Kalau kita mau ambil kaidah bacaan Fatihah yang paling sempurna, susah. Coba cari imam, ada yang bacaannya sempurna betul. Kecuali yang sudah belajar ilmu qiraat. Itu banyak sekali tidak salah. Wa iril ma'dubi alaihim waladdallin. Ada seperti itu. Iya, kadang-kadang tidak salahkan. Saya sampai hari ini dari guru saya mengatakan kalau orang baca begitu jangan salahkan. Tanya dulu dia. Kalau itu yang dia tahu itu tidak salah. Karena ilmunya sampai situ. Masa mau disalahkan kalau dia tidak tahu? Jadi tidak salah, cuma tidak benar. Iya. Makanya guru tadi salah, asal ayasannya salah, komisan itu dia nak pelajar masalah. Dia nak biasa salah, dia kau itu baru disana dia salah, dia kau nak tunjuk. Itu istilah bahasa Indonesia. Ini kuncinya agama kan begitu, Pak. Makanya ilmu itu penting. Ketika ilmu sudah sampai, ambil ilmunya itu. Karena mengangkat imam itu tak susah. Ada yang pintar bagus bacanya tidak mau jadi imam. Iya, karena susah pekerjaannya. Orang mau mati diurus. Orang kerasukan diurus. Iya, cuma orang meninggal, Pak. Mulai dari hamil sampai orang meninggal, bahkan sudah meninggal mau dikirimkan lagi doa, disuruh dipanggil lagi. Itu hebatnya imam itu, Pak. Sampai orang mati itu dia urus. Iya, orang mati juga diajar. Kalau dosen mengajar orang hidup itu mahal gajinya. Tapi kalau imam mengajar orang mati, itu dia 20.000 saja gajinya. Iya. Kan kalau dia baca talqin, imam Al-Quran mati, iza ja'a malakani ketika datang dua malaikat, kemudian bertanya, ma imamuka? Siapa imammu? Kan imam yang mengajarkan itu. Itu mengajarkan orang mati itu, Pak. Itu orang mati yang diajar. Tapi apa mendengar? Mendengar. Nabi mengatakan bunyi sandalnya orang yang mengangkat jenazah itu didengar oleh jenazah yang kau makamkan itu. Jadi kalau bunyi sandal dia dengar, berarti dia bunyi motor juga dia dengar. Begitu. Kadang orang mengatakan, mau saya dikasih ajar orang mati? Iya, orang mati tapi bisa mendengar. Begitu. Ini tapi saya tidak bahas dulu ke situ. Nanti stres kalau terlalu lama. Saya ingin kotak-kotakkan dulu ini. Begini, misalnya sholat. Sholat itu kan doa. Kenapa doa? Saya katakan begini, yang penting kau sudah sholat, yang penting kita sudah sholat, itu insya Allah. Laksanakan saja. Tidak usah tunggu sempurnanya. Tidak ada orang sholat sempurna, Pak. Karena di dalam sholat itu ada 3.
bacaan, gerakan, ingatan. Masa bisa sempurna tiga-tiganya? Orang perbaiki gerakannya, Allahu Akbar. Salah juga nanti katanya. Iya, nggak mungkin. Kan tiga hal bersamaan. Satu saja diperbaiki, dan ada masalah. Lain sudah tidak. Kan begitu. Makanya kalau orang tunggu sholat harus sempurna, mustahil. Kau perbaiki ingatan, kau lupa berapa rakaat. Kau ingat berapa rakaat, salah baca. Kan begitu. Makanya tidak ada sholat. Makanya ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu penambah. Kekurangannya sholat batu. Kan begitu. Paten belenya. Cuma ada orang yang 2 kali sholatnya saja setahun. Hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Iya. Duduk lagi di depan pada tidak puasa. Takdirnya kencang-kencang. Allahu Akbar. Karena dia pakai baju baru. Iya. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Mau di sana. Iya. Jadi kan begitu, Pak. Sholat kan begitu. Makanya kunci sholat tidak mungkin tidak bisa sempurna. Dari situ ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini yang menutupi kekurangan. Dan ingat, sholat itu tujuannya adalah doa, penyembahan kepada Allah. Makanya jangan kosongkan sholat, jangan kosongkan. Makanya semua bacaan sholat itu pengakuan dengan doa. Itu orang Bugis bilang, abisnya sampai jadi paling ngerang si bapak aja. Itu isinya. Dan begitu. Coba bacaan apa? Takbir, pujian, begitu. Tapi apa hakikatnya sholat? Hakikatnya sholat penghambaan. Itu aja. Karena tidak ada ibadah dalam Islam yang totalitas hanya sholat. Orang kalau puasa masih bisa nonton TV, Pak. Kalau sholat nonton TV pasti batal. Iya. Orang kalau puasa main handphone, main game itu masih bisa. Tapi kalau orang sholat kemudian main game, pasti tidak bisa. Iya, orang puasa masih bisa bicara, tidak batal puasanya. Orang sholat bicara pasti batal. Orang haji, Pak, masih bisa main handphone. Orang haji masih bisa bicara. Tapi kalau dia sholat tidak bisa. Jadi satu-satunya ibadah yang totalitas hanya sholat. Makanya itu pula yang tidak bisa diwakilkan. Seandainya bisa, enak sekali. Haji kan bisa, namanya badal. Badal haji. Ada orang tua tidak mampu naik haji tapi ada uangnya. Kasih anaknya, suruh yang hajikan saya. Namanya badal haji. Haji itu sudah. Cuma kita di Indonesia Pak selalu pakai gelar haji. Cuma Indonesia itu. Ada di Malaysia juga Pak Ustaz. Ya orang Indonesia ya ke Malaysia. Ya, yang pakai gelar haji itu Indonesia. As-Sudais itu imam di Makkah tidak pernah dipanggil haji. Ya, tidak pernah panggil Syekh Abdul Rahman Haji As-Sudais. Dan Al-Hajj As-Sudais tidak. Orang Indonesia panggil haji. Tahu? Cuma orang Arab itu bukan haji. Perangkatnya tahun haji. Indonesia satu kali haji selalu tidak terima kalau tidak dipanggil haji. Ada undangannya bukan haji tidak datang. Bukan di sini bukan. Kita mau tahu sejarahnya haji kenapa? Itu dihadiahkan oleh Belanda. Haji itu dihadiahkan oleh Belanda. Karena dia melihat Belanda itu ketika menjajah Indonesia, dia melihat semua orang yang dari tanah suci itu pasti membangkang kalau pulang. Hadratus Sayyidi Hashim Asy'ari itu melawan penjajah. Dia dari Mekah. Yang Madahlan juga begitu. Nah, semua ulama yang dari Mekah kalau pulang itu yang memberontak. Sehingga dia untuk mengetahui memata-matai bahwa ini yang pulang dari Mekah dikasihlah gelar haji supaya diketahui. Itu cuma haji itu saya hargai betul. Saya mengatakan jangan kasih hilang. Kenapa? Orang tua kita jual emas, jual sawah, jual empang baru bisa ke tanah suci. Makanya saya tidak pakai songkok haji. Menghargai mereka yang sudah haji. Masa dia jual empangnya baru dia pasang songkok haji? Tidak cuma beli 5.000 di pasar baru pasang. Iya. Kan banyak orang begitu, Pak. Pakai sembarang songkok haji. Tidak haji baru pakai songkok haji. Dia cuma beli 5.000. Orang jual empang, jual kebun,
dengar sini yang pakai sopo haji lagi. Jadi itu kembali. Sebenarnya sholat itu kan fungsinya. Makanya kalau sholat berdoa jangan nanti selesai sholat baru berdoa. Kenapa ada namanya sholat sunnah hajat? Kenapa ada sholat sunnah taubat? Kenapa ada sholat sunnah istikharah? Kenapa ada? Padahal sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Berarti sholat itu tujuannya untuk doa. Kalau sholat sunnah hajat, kalau sholat sunnah istikharah itu juga isinya doa. Karena berdoa mana yang terbaik. Kalau sholat sunnah taubat juga doa isinya, karena doanya minta diampuni. Kan begitu. Sholat sunnah musafir juga doa karena mau melakukan perjalanan. Tidak ada sholat itu bukan doa. Cuma kadang kita sholat sunnah musafir, sholat saja. Selesai sholat salam, ya suruh saja berdoa di sujud terakhir kau berdoa. Pada saat membaca ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Minta di situ. Jangan tinggalkan langsung di surat, langsung baca. Ini Rasulullah, jangan baca dulu ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ begitu berdoa dulu. Minta dalam hati, jangan langsung di ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in Rasulullah mustaqim. Tidak minta gitu. Sampai orang datang ada banyak Pak Bupati dulu. Datang ke sini mau gak minta. Baru ditanya minta apa, langsung dipulang. Apa yang kamu minta? Makanya kalau sholat, setiap bacaan Fatihah itu ada sakta, sehingga sejenak di situ kau isi. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang tidak pakai perantara cuma sholat. Saya mengatakan tadi tidak bisa diwakilkan. Kalau haji kan bisa diwakilkan. Orang keluarkan zakat bisa diwakilkan. Puasa bisa diganti dengan makanan. Kalau tidak mampu puasa karena sakit nih, puasa lagi tidak bisa, kan ada namanya fidyah. Atau kita meninggal dan tidak selesai puasa, anak tak bisa menggantikan, namanya qada puasa. Tapi kalau sholat tidak bisa. Seandainya bisa digantikan Pak Enak, kasih tahu saya suami pergi kau Malawi, nanti saya sholat dulu 2 kali, kasih kau satu. Tidak bisa. Makanya saya selalu mengatakan, ini muhasabahnya, jangan pernah tinggalkan sholat, Pak. Seberat apapun harus sholat. Dia bilang, begini di sholat Pak, Anda bukan urusan menjawab, kau sudah lakukan. Karena kalau kau sudah lakukan, ada yang bisa kau pertanggungjawabkan. Ya boleh kamu jawab. Tapi itu kuncinya. Makanya saya bilang, sampai di kepala desa, kalau ada laporan, pasti ada yang diperiksa. Kalau tidak ada, langsung ditangkap. Kan begitu. Kalau kau sholat, ada yang diperiksa. Nanti kan jadi kemudian kasih tahu Nabi, kasih tahu Rasulullah, maka aku kasih kemampuan ini tambah ya kan? Karena bisa memberi syafaat. Kan begitu. Tapi kalau dia jawab, maka dia tambah ya, nggak kena ditambah ya. Kan begitu. Jadi kuncinya pun dikerjakan Pak. Saya kuncinya begitu. Yang penting kerjakan. Sholat masih dulu. Bagaimana bagusnya? Kerjakan ini dulu. Nanti Allah kasih turun musibah, ya baru bagus-bagus sholat. Iya. Rata-rata orang yang ada masalah itu Pak bagus sholat. Kalau suaminya sedih, Allah, karena suaminya sedih, nanti khusus sendiri itu. Iya. Kadang-kadang Allah begitu, memberikan sesuatu supaya kita lebih dekat. Kan begitu. Jadi jangan anggap bahwa ini musibah, tidak semua yang menyakitkan itu musibah. Karena itu rahmat Allah, cuma cara Allah memanggil kita dalam keadaan susah. Begitu. Jadi jangan anggap bahwa ini musibah itu tidak. Musibah itu tergantung dari kita. Iya. Ada kan begitu. Nanti suaminya waktunya enak-enak sama istrinya, semua warung disinggahi, semua tempat wisata didatangi. Tidak pernah singgah di masjid. Iya, rekreasi saja, mutar-mutar, tidak pernah dia ke masjid. Karena senang-senang sama suaminya. Sekalinya ada yang selingkuh, langsung bangun tengah malam, ambil tasbih, berbeda. Itu rahmat, bukan musibah. Karena begitulah cara Allah memanggil kita supaya kita ada. Begitu. Jadi kadang-kadang penyakit itu, Pak, cara Allah memanggil kita lebih dekat. Makanya Nabi mengatakan ketika umatku sakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan. Itu rahmat Allah. Jadi tidak usah hidup itu begitu enjoy saja, tidak usah pusing.
Kadang orang kan begini, bagaimana sholatku diterima? Aku mau urusanku yang menerima itu Allah, bukan kau. Kau cuma kerjakan saja. Kan begitu. Kalau kau bilang sholatku sah atau tidak, itu urusan kita. Kalau diterima atau tidak, urusan Allah, bukan urusan kita. Ada itu orang mempunyai, di sholatku tidak diterima. Kau Tuhan atau bukan? Iya. Nah yang terima sholat adalah Allah. Palingan kita sudah kerjakan, serahkan sepenuhnya. Kan begitu. Jadi tidak usah lupa. Kalau saya apalagi kalau tidak aku tahu sholat khusus bagaimana khusus gampang. Pergi saja berjamaah. Kalau imam sudah takbir makin. Kenapa? Kalau sholat berjamaah bisa kelompok. Kalau ada tidak beres di situ diangkat ikut yang beres. Makanya disuruh rapatkan sapi baterai itu. Kalau baterai satu dikasih masuk di senter, nah baterai mati pasti tidak menyala. Tapi kalau 10 baterai ada satu mati dan disimpan di jengkel pasti masuk menyala. Ya, ada orang sholat tidak beres, sadikan saja di tengah bisa menyala sampai. Iya. Makanya disuruh berjamaah. Kenapa Nabi mengatakan al-jama'atu afdalu min sholati, as-sholatu jama'atu afdalu min sholatil fasih. Bisa wasri derajat. Ya artinya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Kenapa? Karena di situ tadi dihisab kelompok yang diperiksa dulu imamnya. Kalau imamnya di belakangnya lagi, makanya hati-hati tak berdiri di belakang imam. Ada orang mentang-mentang langsung datang di belakang berdiri, seandainya imamnya salah tidak bisa maju. Ini yang begitu. Makanya 4 orang di belakang imam bukan orang sembarang. Bukan orang sembarang. Nah kalau orang datang di situ kan tak mengerti. Datang ke situ, kalau imamnya salah mau kemana? Begitu. Makanya kayak masjid ini, ini kan masjid bagus. Kenapa saya mengatakan bagus? Karena tempatnya imam keluar kalau batal wudu ada masjid itu pakai di depan sini. Kalau batal wudu imamnya lewat mana? Mau melangkah ke belakang? Iya. Jadi memang pintu depan itu tidak boleh dikunci. Kalau imam batal wudu, lewat situ keluar. Dan imam juga jangan lewat pintu depan. Jangan lewat pintu sini. Imam itu lewat samping masuk ke situ sholat sunnah baru masuk ke masjid. Supaya bacaannya tidak nyangkut-nyangkut. Dia bongkar ini bang. Dia tidak lewat kalau bukan pintunya. Insya Allah dia nanti saka bacaan bab imam. Pintu. Kalau dia sholat sunat terus di situ 3 tahun saja, nanti selesai sholat sunat orang yang kamu masuk ke masjid, selesai doa bersama dia kembali ke situ sholat sunat, dia lakukan 3 tahun saja istiqamah, insya Allah dia akan ketemu Rasulullah. Itu intinya. Makanya imam itu punya tempat khusus. Ada imam pak lewat sini, waduh. Jadi jangan sembarang. Sama di sopir pak, sopir itu punya pintu khusus dari samping masuk. Jangan lewat pintu lompat ke depan. Kan begitu. Ya, jadi kadang-kadang cuma memang berat. Jadi imam itu saya pernah pelajari tasawuf imam itu hampir 1 tahun lebih lah. Saya tak hafal, makanya saya tak menjadi imam. Kecuali kalau biasa sholat jamaah kasar, biasa saya jadi imam. Tapi kalau sholat tarawih, nah takut. Makanya saya tidak mau ajarkan tasawuf imam, karena nanti tidak ada yang maju ke sini. Tidak berani maju. Orang Bugis itu punya falsafah yang tentang imam, pertanyaan itu sebenarnya itu masuk di kaidah imam. Niga imam, ikin imam, niga napa mulur, utama pangulur. Itu kan semua pertanyaan. Niga imam. Kan ada pertanyaan. Ma imam. Niga imam. Kata-kata Al-Quran imami. Niga imam Al-Quran. Itu Rasulullah. Jadi niga imam. Itu di situ. Tapi saya tak paham nanti setelah. Dan itu kalau masuk tarekat. Kalau saya itu sederhana saja. Agama itu tidak usah di istilahnya dibahasakan terlalu berat. Jadi memiliki masa ya. Kalau kita mau sholat, kan sholat taubat. Kalau sholat taubat, ya ingat dulu dosanya. Apa dosamu baru mau sholat? Jangan sholat taubat saja tidak tahu dosanya. Jadi tahu apa dosa? Wah, dulu saya misalnya berzina. Sholat kesempatan di sujud terakhir minta kepada Allah. Minta taubat memang di situ. Biasanya taubat apa ya tunggu taubatan kembali. Yang penting kita sudah ingat. Makanya orang taubat itu
saya begini, kemudian menetes air matanya, itu yang dirindukan oleh Allah. Dia tidak sholat, Pak. Dia di atas perahu duduk-duduk ingat kesalahannya, itu juga taubat. Karena taubat itu syarat, kata ya tunggu taubat dan kembali merefleksi diri, mengingat mana kesalahan. Karena orang yang sering mengingat kesalahannya pasti dia akan melakukan kebaikan. Tapi orang yang selalu mengingat kebaikannya mudah melanggar karena sombong. Makanya kalau ada orang bicara, Pak, sedikit selalu saya, nah itu orang sombong. Saya di sini saya. Kalau bilang saya, siapa yang ngurus di situ? Saya di situ, saya mesti mengaji, saya begitu, saya menyapu, saya yang asap, saya juga iklan itu. Oh iya. Maka dia berkata kata orang bicara dan kalau ada iya bapak iya punya tumam ya oh tahu ni lo negatif dia. Iya, begitu. Jadi makanya belajar dalam agama ini mudahkan, jangan tersulit. Datang ke masjid, sholat, kalau ada kebutuhan apa, ada kita minta sempajan. Ya, minta petunjuk istihara, gampang. Menggampang aja istihara, asal saja banyak, pasti ada petunjuk. Sholat saja. Sholat sunnah, taubat, sholat sunnah hajat, niki juga. Cuma memang ada baca-bacaan khusus. Seperti sholat sunnah musafir. Apa yang dibaca? Di sholat sunnah musafir, ayat kursi, rakaat pertama sesudah Fatihah, itu yang utama, bukan mutlak harus itu. Ayat kursi, ayat kursi pada rakaat pertama, kuliah itu rakaat kedua. Nanti ketika sampai di kampung itu, insya Allah tidak akan kabur. Tidak akan kabur. Kalau membaca alam-nas rakaat pertama, baru alam tarakai pada rakaat kedua. Sesudah salam, baru angkat kedua tangan baca. Innallahi farada alaikal Qur'ana la rabbuka ila mi'ad. Nah, usapkan ke tubuh itu tidak akan mati kecuali kembali ke tempat. Itu kan begitu. Jadi masing-masing ada itu. Tapi sederhana orang. Itu wasiat Nabi kepada Sayyidina. Wasiat Nabi kepada Sayyidina. Kalau sholat sunnah musafir baca itu di dalam Al-Quran. Innal ladzi farada alaikal Qur'an la rabbuka ila mi'ad. Jadi kalau selesai salam, sholat sunnah musafir, selesai itu angkat kedua tangan, kemudian baca baru usapkan ke badan. Itu dibaca, usapkan ke badan. Maka dia berletak, dia nak puluh bukumu, dia nak sobek bukumu, dia nak bikin darah, dia nak berobok. Makanya saya kalau naik motor Pak itu kencang betul. Kalau sudah sholat sunnah musafir. Saya ini betul. Karena guru saya kasih tahu. Memang selain yakin dengan itu, saya juga pernah dikasih tahu. Kalau bawa motor lari 70, kasih turun saja ke 40. Tapi kalau lari bawa motor lari 80, kasih naik ke 100. 100, 110, 120. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Dia bilang kalau lari 70 kau jatuh kau sakit. Makanya kasih turun ke 40 supaya ini bisa menyelamatkan diri. Nanti kalau lari 90 kasih naik ke 100. Karena kalau kau jatuh kau tidak sakit, karena langsung mati. Itu pesan beliau. Tapi maknanya ada Pak. Artinya ketika kau ingin balap, kau harus tawakal betul. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama dulu itu kalau mau jalan tawakal saja. Makanya itu kuncinya tawakal Pak. Kenapa kita sebelum jalan itu berdoa? Karena ada orang di situ maka dalam kurnia orang berdoa. Angkat tahu maka ada murah-murah. Kan itu dipakai. Selain itu kan nafas saja. Kan doanya ada. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sebenarnya bacanya sama, cuma dalam tasawuf dia pakai lapasnya, dia sembunyi di lapas. Jadi bismillah tawakkaltu alallahi ketika sampai huruf la kan begini. Kemudian ada alif. Dia masukkan dirinya di situ baru kasih jalan. Nitai alaina letuk apa nak terrem. Baru dia masukkan, baru baca haula wala quwata illa billah. Baru dia tarik nafas. Dia kotak pengalih nafas anak kamu pemodina dia tidak jalan karena dia mengatakan ini musibah. Tidak tuh dalam memang kurang juga. Kan itu
melihat ini. Kalau ini dilihat kemudian patah, gagal. Ini yang pendalaman. Itu kalau dilihat seperti besarnya ini, tapi kalau dia patah, itu musibah. Itu ilmu hikmah itu. Iya, jadi ada tujuh di tubuh, rambut itu kan mati. Tapi kalau dia digosok dan tidak bunyi, berarti dia mati betul. Tapi kalau dia bunyi, berarti selamat. Jadi orang dulu itu pakai, tapi dia udah mandi, berkaki mati. Iya, nanti nakal betul kalau tahu. Saya pernah mempelajari ilmu itu hampir 10 tahun. Makanya ulama-ulama kita dulu Pak, sampai mentes tubuh itu kan ada satu. Ya, karena kita itu kan punya 3 ruh. Ruh idhafi, ruhul qadim, ruhul hayat. Dari sinilah muncul kemudian ada istilah di kabatin. Dari situ juga. Lalu memang apa itu juga. Kan orang tidur itu idhafinya diangkat. Kenapa orang tidur itu kalau bermimpi bisa melihat pada matanya tertutup? Coba. Bisa bolak-balik ke Jakarta paling cuma 5 menit tidur. Orang ke Jakarta, Pak, itu 4 jam. Kalau dari sini mungkin 6 jam, 8 jam. Bolak-balik naik pesawat. Padahal dia tidur 5 menit, dia sudah bolak-balik dari Jakarta. Alam yang dia bisa tempati, padahal dia berada alam. Itu namanya idham. Itulah yang kenapa pada saat orang tidur diangkat. Ini ilmunya. Makanya orang makanya telinga itu yang mendengar, bukan telinga yang mendengar, cuma alatnya. Iya, jadi pendengaran. Beda itu. Makanya orang mimpi itu bicara, merasakan sakit, mendengar, melihat, bisa jangan, padahal dia tidak meninggalkan tempat tidur. Apanya yang jarak? Itu gitu. Makanya kalau siksaan kubur orang tidak percaya, tidak usah terlalu jauh percaya siksaan kubur. Orang tidur Pak dikejar anjing gila pasti ngos-ngosan. Kalau bangun, badannya tersiksa, padahal tidak disiksa. Itulah analogi asap kubur yang paling mudah. Coba, iya. Jadi agama itu begitu, tidak usah menjelaskan itu semuanya mudah. Makanya kuncinya saya begitu Pak, yang penting berdoa. Bagaimana caranya doa dijawab? Yakin saja. Makanya orang tua dulu itu tidak panjang doanya Pak. Kalau dia ada dia memulai, perbaiki saja ingatannya kepada Allah, karena cuma baca basmalah, baca sholawat. Kalau dia serahkan kepada Allah, dia sudah mulai. Selesai. Sekarang orang panjang sekali doanya, tapi tidak jadi-jadi. Iya, karena itu begitu. Ulama dulu, Imam Malik, kalau ada orang kerasukan, cuma sandal kayunya yang dibawa, orang sudah berhenti kerasukan. Jadi dia tidak baca doa. Imam Malik dulu. Jadi kau kata pertama-tama, ada orang yang kerasukan jin, sandalak naminala dan kita tidak bawa sandalak, kitanya atau malasel. Kalau jinnya tidak keluar, baru kau pulang panggil saya. Baru orang bilang, ada sandalnya Imam Malik, berhenti. Jin sudah takut. Kenapa? Karena dia bisa hatamkan Al-Quran 2 kali sehari semalam. Jadi biar alat yang dia pakai itu ditakuti setan. Makanya ulama itu termasuk Umar kan paling takut setan itu. Paling takut. Kalau Umar sudah lewati jalan, setan itu pikir Pak. Abu Bakar juga begitu. Itu setan itu takut. Yang sekarang orang Pak justru gunakan setan.